Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafan Nurdiansyah, NPM 10903180944. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai riba. Secara pengertian, riba bermakna tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik atau bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan dan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil. Dari beberapa definisi yang ada riba, terdapat sebuah ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Batil di sini adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu riba dalam masalah hutang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Riba dalam masalah hutang piutang dapat dibedakan atas riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang terhutang. Sedangkan riba jahiliyah adalah riba yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu untuk membayar hutang pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan dasar hukum riba terdapat dalam beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis riwayat. Di dalam ayat suci Al-Quran ada beberapa surat yang menyatakan dasar hukum riba, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 39, Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, Quran surat Ali Imran ayat 130, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 280, dan beberapa hadis riwayat yang lain. Jenis riba. Riba dalam hutang dikenal dengan istilah riba duyun, yaitu manfaat tambahan terhadap utang. Riba ini terjadi dalam transaksi hutang piutang, qard, ataupun dalam transaksi tak tunai selain qard, semisal transaksi jual beli kredit atau bai muajjal. Perbedaan antara utang yang muncul karena qard dengan utang karena jual beli adalah asal akadnya. Utang qard muncul karena semata-mata akad utang piutang, yaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu yang lain. Sedangkan utang dalam jual beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat transaksi, baik sebagian atau keseluruhan. Lalu ada riba dalam jual beli. Terdapat dua jenis riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Berbeda dengan riba dalam utang, yaitu dain, yang bisa terjadi dalam segala macam barang, riba dalam jual beli tidak terjadi kecuali dalam transaksi 6 barang tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, riba fadl dan riba nasi'ah. Fadl secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Fadl adalah tambahan kuantitas yang terjadi pada pertukaran antar barang ribawi yang sejenis, seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram. Sedangkan nasi'ah secara bahasa bermakna adalah penundaan atau penangguhan. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena penundaan, sebab nasi'ah sendiri maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Sekian tugas manajemen keuangan Islam kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.